mengutip ayat Al-Quran At-Taubah ayat 29 untuk membenarkan aksinya. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan untuk disalahgunakan. Seperti kejadian di Polsek Karanganyar, Bandung, Jawa Barat kemarin. Jangan sampai dibiarkan siapapun, mau penceramah agama apapun, menggiring umat untuk melakukan aksi kekerasan di tengah masyarakat. Omongan Abdul Somad dikecam. Saya juga mengecam keras ceramah berbahaya model Abdul Somad ini. Itu adalah jalan menuju surga. Ya silakan Anda melakukan lebih dulu lah. Bukannya malah sibuk dengan hobi naik motor besar dan bulan madu ke Singapura. Video yang berbahaya dan menyesatkan itu menyebar di grup WA ibu-ibu RT. Menyebar di grup WA pengajian anak-anak. Menyebar di grup-grup WA anak muda. Nah, Indonesia harus mencontoh Singapura nih. Segera larang dan juga sertifikasi penceramah-penceramah yang seperti Abdul Somad ini, biar nggak seenak udel menebar kebencian seperti yang dilakukannya. Inilah mereka sesat memahami kitab suci Al-Quran, dan ini banyak juga digaungkan oleh beberapa ulama-ulama yang radikal. Si Somad ini yang modal bacot, modal bahasa Arab, gayanya sok paling tahu Islam, kutip-kutip ayat tapi nggak tahu maknanya. Jadi Pak Somad, Anda ini kalau ngomong tuh hati-hati. Anda ini dianggap orang ulama, harusnya sebelum ngomong Anda praktekkan dulu. Ya semoga mungkin Anda bisa cepat masuk surga daripada Anda ganggu negeri ini terus. Ya untuk menghindari penyesatan selanjutnya seperti skandal Somad ini, perlu disegerakanlah disertifikasi ini pendakwah. Saya tidak hanya Somad aja, ini juga si Felix Xiao itu siapalah, grup-grup HTI itu. Lebih baik jaga mulut Anda lah. Ini gerombolan khilafah ini semuanya yang ingin buat gaduh negeri ini. Kalau sekiranya Anda nggak setuju, Anda silakan keluar dari Indonesia lah. Pelek pulang ke kampung lah, Somad sono kembali lagi kemana lah. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk melakukan aksi-aksi seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Ustadz, ulama yang selalu bicara soal keindahan surga. Menteri Agama kayaknya perlu mengubah cara pikir para ulama atau ustadz yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau mereka bicara soal surga-surga terus gitu ya, jangan-jangan itu membangkitkan semangat orang lain untuk melakukan aksi-aksi yang jalan pintas kayak gini gitu. Ya karena bisa aja mereka udah lelah dengan kehidupan dunia, udah capek ditagih utangan, bayar kreditan, kerja dari siang malam nggak kaya-kaya misalkan. Mana tahu mereka capek terus kemudian ya udahlah kita masuk surga. Mereka ini menganggap bahwasanya masuk surga dan pasti akan mendapatkan ganjaran 72 bidadari. Coba diklaim masuk surga, lah emangnya surga nenek moyangnya apa? Dan saya yakin ya mungkin ya bisa jadi mereka ini adalah korban dari salah pengajian. Aksi itu hampir selalu terjadi di lingkungan kantor kepolisian atau gereja. Lantas siapa yang disebut sebagai kaum kafir ini? Kita bisa simpulkan bahwa yang mereka anggap sebagai musuh adalah umat Kristen dan kepolisian. Sehingga berharap mereka langsung masuk surga dan langsung bisa melampiaskan syahwat mereka dengan para bidadari yang disediakan Allah bagi para pejuang. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Ada kejadian memilukan yang dilakukan oleh gerombolan otak cingkrang. Ada kelompok yang mendukung terjadinya kejadian tersebut, dan jangan lupa ada ideolog atau motivator yang memberikan mereka keyakinan
bahwa tindakannya benar dan sesuai dengan hukum agama. Ini harus dihentikan cangkemnya. Jangan lagi memberi kesempatan para penceramah yang menjadi motivator atau memberi keyakinan bahwa bertindak konyol itu bisa dapat stempel surga. Ini yang paling ngaco. Mereka berpikir dengan kita menaruhkan label gereja di situ, mereka beranggapan kita ingin memurtadkan mereka. Mereka beranggapan kita ingin mengkristenkan mereka. Yang berbaur kekristenan apapun itu, walaupun itu hanya sekedar tulisan, sangat mereka tidak senang. Apapun bentuknya yang berbaur kekristenan. Gereja kah? Lambang salib kah? Patung kah? Makanya kita pernah mendengar dan sering sekali kita mendengar di mana Abdul Somad pernah mengeluarkan statement bahwa di salib itu ada jin kafir. Lambang Kristen pun salib. Di mana di dalam salib itu tidak ada apapun. Dianggap oleh Abdul Somad ada jin kafir. Tetapi apa yang mereka pakai semuanya buatan kafir. Lampu yang dinikmati itu penemunya orang Yahudi. Pesawat terbang, mobil, motor, semua komponen-komponen itu penemunya orang Yahudi. Penemu orang Arab apa Bang Pendi? Hanya 2. Obat kuat dan minyak wangi. Yang lain tidak ada. Kita mendengar daripada Daniel Mananta. Di mana Daniel Mananta mendengar daripada Abdul Somad. Kalau di patung itu ada spirit yang jahat, ada roh yang jahat. Orang yang tidak seiman dengan kamu jangan berteman, tapi berbisnis boleh. Nah, ini munafik, saudara. Ciri-ciri orang munafik begitu. Tidak boleh berteman, tetapi menyangkut perut tidak masalah. Munafik. Menyangkut uang tidak masalah. Berbisnis, menyangkut pekerjaan tidak masalah. Tapi berteman, bersahabat tidak diizinkan, tidak boleh. Miris, merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja-gereja. Pembongkaran, hancurkan. Pembongkaran, gimana? Iya. Oke, gara-gara ormas ini yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya. Kan keluar titik-titik tuh di situ tuh. Jadi bocor ya. Ini semua sama tuh. Ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga ya, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi dalam bocor. Tolong yang ormas gak jelas agama, menjual agama, tolong mengerti kami. Pernyataan dari VJ Daniel yang mengatakan dia setuju dengan pernyataan UAS yang mengatakan setiap melihat salib itu selalu melihat setan dan jin kafir. Dan tiba-tiba VJ Daniel mengatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan UAS karena memang di salib itu ada unclean spirit. Ya, di salib itu ada setan, di salib itu ada jin kafir, bahkan UAS pernah dilaporkan. Makanya ketika VJ Daniel setuju bahwa di salib itu ada setan dan jin kafir, apakah VJ Daniel juga setuju bahwa Yesus itu adalah setan dan jin kafir? Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab,
mereka panik. Mereka yang berbeda akan dikafir-kafirkan. Islam memang datangnya dari Arab. Islam memang bukan agama asli Nusantara. Takbir! Tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir! Tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya, sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, nggak ada. Kalau negara nggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu nggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Nggak. Kamu tahu nggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi nggak percaya. Orang ini nggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah, nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Wah pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan.
sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya ingin mengucapkan duka cita dan simpati untuk para polisi. Dalam pesan yang ditulis yang ditempel di bagian depan motor berbunyi, KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan QS 929. QS singkatan dari Quran surah ke-9 namanya At-Taubah dan ayatnya yang dimaksud ke-29. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan untuk disalahgunakan. Ayat ini sering dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan dan aksi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Tapi mengapa polsek atau polisi yang menjadi sasaran? Polisi paling depan yang bisa disebut sebagai para penegak hukum setan. Karena itulah polisi menjadi sasaran paling awal. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi mereka memang sangat anti KUHP, sebagaimana mereka juga anti terhadap Pancasila dan UUD 1945. Mereka tuding sebagai hukum yang kufur, hukum syirik, hukum tauhid. Isi ayat At-Taubah 29 yang sering disalahgunakan pakai untuk menuduh dan mendakwa bahwa KUHP tidak mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagi saya apa yang diharamkan agama juga diharamkan di KUHP secara detail dan terperinci. Saya tak melihat apa yang dilarang dalam agama tidak dilarang dalam KUHP. Indonesia juga adalah negeri yang sangat menghormati agama, bahkan memberikan jaminan dan perlindungan untuk pelaksanaan ibadah keagamaan. Dalam memahami ayat tadi, pola pikir yang dipakai benar-benar kadrun sekali, benar-benar kacau, benar-benar ruwet dan butek. Semua WNI, apapun agamanya, semua dibebani untuk bayar pajak. WNI apapun agamanya tidak boleh diperangi. Apalagi Indonesia bukan negara kafir, Darul Kufri, bukan negara perang, Darul Harbi, tapi Darussalam, negeri yang damai. Artinya konteks Indonesia tidak masuk dalam maksud teks At-Taubah ayat 29. Apalagi ayat tadi menggunakan istilah Al-Qital yang artinya peperangan, dua pihak yang terlibat peperangan. Di Indonesia tidak ada perang. Tidak ada perang di internal atau dengan pihak eksternal di Indonesia. Bagaimana bisa memaksakan ayat-ayat tentang peperangan Al-Qital untuk konteks yang damai seperti Indonesia? Ini tidak masuk akal. Indonesia tidak memusuhi agama, apalagi memusuhi Tuhan, Rasul dan seluruh ajaran-ajaran keagamaan. Kemudian kalau maksudnya orang-orang yang diberi Alkitab adalah orang-orang non-Muslim, maka orang-orang non-Muslim di Indonesia adalah WNI, adalah warga negara Indonesia yang sudah dibebani bayar pajak. Kalau dalam istilah Al-Quran tadi, Al-Jizyah. Saat penafsiran ayat Al-Quran seperti At-Taubah ayat 29 memang umum ditemukan dengan banyak sekali kasus. Pemaksaan untuk tujuan politisasi, diskriminasi, kebencian berdasarkan isu sara. Seperti halnya yang pernah terjadi pemaksaan penafsiran Al-Maidah 51 yang tujuannya merupakan larangan membangun koalisi, membangun aliansi, loyalitas atau al-wala dengan pihak musuh apapun agamanya. Tapi ayat itu dipolitisasi untuk mendiskriminasi calon pemimpin yang beda agama. Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran pun kita tidak bisa hanya membaca dari terjemahannya saja. Kemudian merasa sudah paling tahu dan selanjutnya menghakimi orang lain. Membaca ayat-ayat Al-Quran perlu memahami sejarah, konteksnya, dan alasan dibalik setiap ayat yang turun yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul, pengetahuan tentang sebab musabab turunnya ayat. Dengan mengetahui masalah ini tentang asbabun nuzul dari ayat, kita tidak bisa memaksakan ayat yang beda konteks untuk konteks yang sama sekali bertentangan. Tidak bisa memaksakan ayat-ayat qital peperangan yang konteksnya perang untuk konteks yang damai. Semoga kita dilindungi dari perbuatan jahat dan dilindungi dari perbuatan kadrun-kadrun yang mempolitisasi dan memaksakan ayat-ayat agama untuk tujuan jahat mereka. Satu petugas gugur, Aibda Sofyan. Agus Sujatno memang pernah menjadi narapidana di lapas super maksimum untuk narapidana kategori high risk di lapas super maksimum Nusa Kambangan. Kalau lihat foto KTP-nya si Agus ini yang tersebar di media sosial dan di media-media lain, kelihatan dia tuh kayak laki-laki yang kurus, khas banget lah mukanya ya. Wajah-wajah yang seolah mudah kena doktrin tentang halusinasi, terima informasi sesat dari orang-orang yang mengaku penceramah agama, tapi justru mulutnya nggak bosan menebar kebencian kepada sesama. Mulutnya tidak bisa mengerem untuk tidak mempengaruhi orang yang datang di ceramahnya atau yang menonton videonya
untuk mempercayai segala omongannya yang provokatif bakal dapat hadiah 72 perawan ting-ting di surga. Wajah-wajah yang kosong karena input, masukan, doktrin, bahkan mungkin dari video-video penceramah yang asal ngebacot. Ya, sejak lama memang beredar video ya. Salah satunya dari penceramah namanya Abdul Somad. Penceramah yang menebar kebencian kepada orang yang beda aliran dengan si Abdul Somad ini dan biasa disebut dengan sebutan kafir. Mulai dari kemarin kecaman itu datang dari berbagai masyarakat waras di Indonesia yang damai ini. Ya, setelah beredar video ceramah ustadz yang doyan kawin cerai ini di sosial media yang ini sekarang menyebar di Instagram, Twitter, Facebook, bahkan TikTok. Video yang berbahaya dan menyesatkan itu menyebar di grup WA ibu-ibu RT, menyebar di grup WA pengajian anak-anak, menyebar di grup-grup WA anak muda. Omongan Abdul Somad dikecam. Saya juga mengecam keras ceramah berbahaya model Abdul Somad ini. Itu adalah jalan menuju surga. Ente aja duluan, Mat, yang berangkat, Mat. Pemerintah harus menghentikan ini. Pemerintah harus menghentikan ini. Siapapun yang menyebar fatwa, kalau penceramah itu ngotot, ya suruh dia berangkat ke Palestina dan mencontohkannya di sana. Dan kalau sudah mampus, kabar-kabar bagaimana kondisinya. Seperti kejadian di Polsek Karanganyar, Bandung, Jawa Barat kemarin. Jangan sampai dibiarkan siapapun, mau penceramah agama apapun, menggiring umat untuk melakukan aksi kekerasan di tengah masyarakat. Orang yang mengaku sebagai pendakwah agama yang baik harusnya menganjurkan umatnya untuk ya berbuat baiklah, menjauhkan agama dari kesan kekerasan dan kebencian gitulah. Dirancang sedemikian rupa mulai dari doktrin, perencanaan sampai pelaksanaan. Dan salah satu materi doktrin, nih saya dengar ya, saya dengar di handphone pelaku juga didapati video-video ceramah provokatif. Ceramah-ceramah yang mirip ceramahnya si Abdul Somad ini. Dan publik pun bereaksi keras. Penceramah model Abdul Somad ini kemudian ditenggarai melalui ceramahnya yang beredar terbukti memprovokasi orang. Ya, Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama seperti di Singapura. Dan ceramah itulah yang disinyalir menjadi alasan Singapura menolak masuknya Abdul Somad. Dan ini berujung ramai di Indonesia. Dan sejumlah pihak terpantau mendukung langkahnya pemerintah Singapura itu. Dan dianggap sangat tegas terhadap praktek penyebaran ajaran intoleransi. Kalau memang Abdul Somad ini menganggap jihad dalam membela agama, ya silakan Anda melakukan lebih dulu lah. Bukannya malah sibuk dengan hobi naik motor besar dan bulan madu ke Singapura. Kan kampret. Nah, saya baru ingat tuh sekarang. Terbukti dulu kenapa Singapura mendeportasi Abdul Somad dan keluarganya ketika masuk ke negara tetangga itu. Nah, sekarang saya tahu jawabannya. Karena belakangan terungkap jika Abdul Somad itu ternyata bukan dideportasi, melainkan dilarang masuk ke Singapura karena beberapa alasan. Salah satunya, seperti yang disampaikan pemerintah Singapura, yaitu soal sosok Abdul Somad yang dikenal kerap menyebarkan ajaran ekstremis. Ajaran ekstremis. Nah, Indonesia harus mencontoh Singapura nih soal melindungi keselamatan rakyat dan ancaman teror. Segera larang dan juga sertifikasi penceramah-penceramah yang seperti Abdul Somad ini biar nggak seenak udel menebar kebencian seperti yang dilakukannya. Nih ya, 58% penduduk Jakarta dulu pernah melakukan kesalahan fatal karena kena sihir omongan orang-orang seperti Abdul Somad ini soal pemimpin kafir. Akhirnya mereka dapat pemimpin yang kesannya nggak kafir tapi malah lebih parah, yaitu nggak bisa kerja. Tetap ya, kalau nggak nyenggol Anies kayak ada yang kurang gitu ya. Kami bertanya, seperti Abdul Somad, Rizik Syihab, Bahar Smith malah terlihat menikmati sekali kenikmatan duniawi. Contohin dulu aja bos kalau kalian yakin. Jangan menumbalkan para pengikut kalian yang culun-culun. Yang bisa saja orang-orang yang putus asa atau terbuai dengan kata-kata kalian. Lalu banyak netizen yang mengaitkan pelaku terprovokasi oleh fatwa-fatwa yang pernah disampaikan oleh penceramah-penceramah berhaluan radikalis mungkin. Dan akhirnya kita meminta kepada ustadz-ustadz seperti misalnya Ustadz Abdul Somad ini, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa atau ucapan gak guna yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Mohon hentikan. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya.
Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.